Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam renungan firman Tuhan di persekutuan Kamis pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu menyerahkan waktu kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan karyakan di tengah-tengah kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan menjaga, merawat, memelihara kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menguasai hati, pikiran kami, supaya kami boleh menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang yang paling berbahagia atau kehidupan orang yang menikmati hidup adalah orang yang mampu bersyukur. Artinya orang yang mampu menerima keberadaannya. Nah, orang yang mampu menerima keberadaannya bukan saja dia mampu menerima kehidupannya seperti apa, tetapi adalah orang yang dibaliknya dia mengerti bahwa kehidupan ini adalah pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika ia dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka, dalam keadaan pergumulan maupun menikmati berkat Tuhan, dia sadar di balik semuanya itu ada pemeliharaan Tuhan yang nyata. Saudara-saudaraku, itu berarti bahwa seseorang yang menyadari atau yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa seluruh aspek kehidupannya ada di dalam kontrol, ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang nyata. Dan kalau kita melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, khususnya baik kepada pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan maupun kepada umatnya secara khusus bangsa Israel, bagaimana karya Tuhan ditunjukkan. Kita sebutlah misalnya bagaimana Abraham dipanggil Tuhan dari tanah Uz ke tempat di mana dia belum mengerti kemana, tetapi itu adalah tanah yang ditunjukkan Tuhan. Dari dia tempat dia berpindah sampai dia ke tempat yang baru, dipelihara, dijaga, dicukupkan dan bahkan diberkati Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang mustahil secara manusia kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dinyatakan kepada yang namanya Abraham. Demikian juga Yusuf, orang yang menderita di dalam kehidupannya. Ia dibuang, ia menjadi budak, ia dituduh, difitnah. Tetapi cara Allah luar biasa memelihara umatnya, khususnya keturunan Yakub, sehingga melalui Yusuf bangsa Israel dipelihara Tuhan, keturunan Yakub dipelihara Tuhan di tanah Mesir. Saudaraku, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak mempunyai bagaimana hidup di padang pasir, tetapi itu pun dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu adalah kesadaran apa yang kita alami, apa yang kita hidupi sampai hari ini, itu adalah datangnya daripada Tuhan. Sehingga kesadaran pemeliharaan Tuhan inilah yang mendorong kita bersyukur dengan apa yang ada. Saudara, di dalam bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana kesaksian yang namanya Paulus, saudara-saudaraku. Di dalam kehidupannya yang ada di dalam penjara, kita mengetahui bagaimana Paulus bersaksi, bagaimana Paulus memberitakan Injil, bagaimana Paulus melayani, dan pada akhirnya ujungnya adalah di dalam penjara. Seolah-olah tidak ada lagi celah, seolah-olah tidak ada lagi cara Tuhan bekerja. Tetapi kita menemukan bagaimana Tuhan menggerakkan umatnya, bagaimana Tuhan menggerakkan jemaat di Filipi untuk boleh menjadi saluran berkat bagi yang namanya Paulus. Saudaraku yang terkasih, Paulus mengakui bahwa Allah lah yang memeliharanya melalui jemaat yang ada di Filipi. Dan bahkan dengan segala kerelaan jemaat di Filipi, dikatakan di ayat yang ke-18, mengutus yang namanya Epafroditus untuk mengirimkan berkat mereka kepada yang namanya Paulus. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca secara keseluruhan perikop ini, bagaimana Paulus menyadari bahwa ia bersyukur atas pemberian jemaat
di Filipi, saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-10, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, ada begitu banyak kesempatan mereka mau memberi, tetapi ketika Paulus di luar penjara seolah pemberian itu tidak digunakan. Tetapi ketika Paulus di penjara, maka pemberian itu menjadi pemberian yang sangat berdampak bagi Paulus. Karena apa? Karena Paulus menyadari, saudaraku, bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang dipelihara Tuhan. Kalau kita membaca ayat 12, itu jelas sekali bagaimana Paulus berkata, aku tahu itu apa yang namanya kelimpahan. Artinya Paulus dicukupkan Tuhan, Paulus dipenuhi Tuhan. Tetapi aku tahu apa itu kekurangan. Paulus pun menyadari ada seolah-olah Tuhan tidak mencukupkan. Bahkan ada seperti duri dalam daging dalam diri Paulus. Ada begitu banyak hal yang dialami oleh Paulus, seolah-olah tidak ada karya Tuhan. Tetapi Paulus berkata, di atas semuanya itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seolah-olah Paulus mau berkata bahwa di dalam kekurangan, di dalam kelebihan, di dalam kelimpahan, aku sadar bahwa ada karya Tuhan, ada perkara Tuhan yang bekerja melebihi dari semuanya itu. Dan bahkan di dalam situasi penjara seperti ini pun tidak menutup berkat Tuhan yang akan diberikan kepada Paulus melalui jemaat di Filipi. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah iman Paulus, saudaraku. Maka di dalam ayat yang ke-19 ini, Paulus menggunakan kata yang cukup menarik ketika dia berbicara Allah kita. Tetapi hari ini dia berbicara Allahku. Kata Allahku menjadi sebuah pengalaman Paulus kepada Allah. Di tengah-tengah segala situasi yang dijalani setelah dia menjadi orang yang percaya. Ketika ia ditindas, ketika dia harus mau dibunuh, ketika dia dipenjarakan. Tetapi Allahnya tetap memelihara, Allahnya tetap menjaga dia. Nah, Allah yang memelihara, yang menjaga dia, itulah Paulus berkata di ayat yang ke-19, akan memenuhi segala keperluanmu, akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemurahan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, ini doanya Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Mereka yang telah rela berbagi kepada Paulus. Paulus tidak lupa kepada mereka untuk mendoakan dan meyakinkan kembali mereka bahwa Allah yang disembah oleh Paulus yang telah memelihara kehidupannya itulah ia akan mencukupkan keperluan, kebutuhan jemaat-jemaat di Filipi. Saudaraku, sekali lagi mohon maaf, keperluan dan keinginan itu adalah sesuatu yang berbeda. Keperluan itu berkaitan dengan kebutuhan kita, keinginan itu berkaitan dengan ego kita. Tapi Paulus berkata yang dicukupkan, yang dipenuhi Tuhan adalah keperluan kita. Sehingga di dalam seluruh aspek kehidupan kita, percayalah Tuhan yang akan memenuhi, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemurahan Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat diri kita. Kalau Paulus saja yang dipenjara, kalau Paulus saja yang hampir mati dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan digerakkan oleh Tuhan jemaat-jemaat Filipi untuk berbagi kepada Paulus. Saya percaya saudara, di situasi COVID sekarang ini, di situasi kondisi kita yang sekarang ini, yang tidak menentu ini, ada begitu banyak cara Tuhan untuk memelihara. Ada begitu banyak kreativitas yang Tuhan bisa tunjukkan untuk memelihara umat yang mengasihi, umat yang hidup di dalam anugerahnya. Sekali lagi saudara, kalau kita melihat seluruh Alkitab, ini adalah seluruh providensia atau pemeliharaan Tuhan yang berdaulat atas ciptaannya, yang berdaulat atas orang-orang yang mengasihinya. Maka hari ini, bila engkau dan saya sedang bergumul, bila engkau dan saya sedang menangis, bila engkau sedang bersuka cita, ingatlah, di balik semua yang kita miliki itu syukurilah. Tetapi jauh dari itu sadarilah bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang cukup bagi kita untuk terus menikmati waktu demi waktu, cukup menikmati hari demi hari yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara kehidupan kita, dan terimalah di dalam anugerah iman kita kepadanya.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih, ajar kami Tuhan menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan. Seperti Paulus yang mengerti apa itu kekurangan, yang mengerti apa itu kelimpahan. Tapi di balik itu dia meyakini bahwa Allah lah yang memampukan dia melakukan segala perkara. Dan Allah yang samalah yang akan mencukupi kebutuhan jemaat yang menopang dia, khususnya jemaat di Filipi. Dan itu ditunjukkan dalam kehidupan Paulus yang terus terpelihara oleh Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini kami jalani, ada begitu banyak ketidakpastian. Dengan menjalani new normal yang kami sedang geluti sekarang, kami gumulkan. Kami percaya Tuhan sungguh ada pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapak, berkati jemaat-Mu, berkati hidup jemaat-Mu, iman kami semua. Kami menaruh hidup kami hanya kepada Tuhan, dan biarlah Allah-Ku akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.